Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim, Alimna ma na'lam wa ma lam na'lam. Anta taqdiru wa la naqdiru wa anta ta'lamu wa la na'lam wa anta 'allamul ghuyub. Akhbirna ilmal ghaibi wa syahadah innaka 'ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mujahidin, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan juga kemampuan dalam memakmurkan masjid ini, dan mudah-mudahan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para tuan guru, para ustaz, para hujjaj, ke jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, pada subuh kali ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan hati akal pikiran kita yang Allah tiupkan pada saat kita dilahirkan dari perut ibu kita, dan melalui pendengaran, penglihatan dan hati inilah kita bisa mengetahui segala sesuatu, kita bisa mengenal Islam, bisa mengenal iman, dan tiga perangkat ini pula yang nanti akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Salawat dan salam kita sampaikan ke ribuan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para pengikutnya. Berharap mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kemampuan untuk bisa istiqomah memegang teguh ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan subuh kali ini saya akan buka beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan jiwa, atau dalam bahasa Quran itu an-nafs. Kita sering sekali membaca ayat dalam surat Al-Fajr, ayat ke-27 sampai ayat yang ke-30, apalagi yang biasa tahlilan ya, ini selalu dibaca dalam doanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi kata an-nafs ini diartikan jiwa. Ya, nafs. Nafas juga pakai kata nafs. Ya, kadang diartikan diri. Nah, itu an-nafs. Kalau anfusakum dimaknai diri kalian.
Ya, jadi diri. Ini yang menjadi sejati milik manusia. Itu jiwa sebenarnya. Ya, karena roh itu milik Allah, kembali ke Allah. Badan kita dari tanah nanti balik ke tanah lagi. Yang dari air balik ke air lagi. Yang akan abadi, yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah nafs, jiwa. Tadi Allah sebutkan wahai jiwa yang tenang. Berarti ada jiwa yang nggak tenang gitu ya. Ada jiwa yang nggak tenang. Sya'nawi Al-Bantani itu membagi 7. Ya, ada 7 makom jiwa, martabat jiwa itu ada 7. Yang paling rendah itu namanya nafsul ammarah. Ya, nafsul ammarah. Ini yang paling rendah, Pak. Ini disamakan dengan binatang ini. Ya, nafsul ammarah. Dalam surat Yusuf, surat 12 ayat 53, sana sampaikan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Dan aku tidak menyatakan diriku terbebas daripada kesalahan. Kenapa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu selalu mengajak manusia, mendorong manusia untuk berbuat yang berbuat kejahatan. Ya, itu selalu itu. Jadi ada jiwa yang selalu mengajak kita berbuat jahat. Namanya nafsu amarah. Ya, selalu semua nilai-nilai kejahatan ada di situ. Dan itu Allah berikan kepada kita itu. Pak. Jadi kalau kita beli handphone itu, Pak, sebelum kita isi dengan kartunya, handphone itu kan bawaan dari pabrikasi itu ada fitur-fitur gitu ya. Ya, ada fitur-fitur ya. Fitur bisa ada kalkulator dipakai buat ngitung. Bisa ada radionya, ada kameranya. Nah, itu fitur-fitur bawaan pabrik. Sama juga, ini juga bawaan pabrik. Ya, Pak. Jadi nafs ini bawaan pabrik. Begitu kita lahir sudah Allah berikan itu. Dan itu nilainya laduni, Pak. Ibu, itu laduni itu. Karena orang jahat nggak pakai belajar bisa. Ya, orang jahat nih nggak pakai belajar tuh bisa jahat. Itulah dunia. Dengan sendirinya, apalagi dia ada kesempatan belajar, lebih mahir dia, ya, lebih mahir. Nah, itu kalau kita mau belajar sesuatu yang jahat akan lebih canggih kita nanti kejahatannya. Kalaupun kita nggak belajar, udah kita punya dasar, punya bakat berbuat jahat karena itu bawaan pabrik. Ya, itu laduni salah satunya itu. Jadi orang pengen nyari ilmu laduni, ya jahat aja udah nggak udah laduni itu. Ya. Satu itu nafsu amarah. Kemudian di atasnya, ya, namanya nafsu lawamah. Nafs lawamah. Nah, ini kalau di nafsu amarah itu dikategorikan sebagai kolbun mayyit. Ini kolbunya udah mati, orangnya hidup, tapi kolbunya mati. Bawaannya jahat terus. Naik di atasnya ada namanya nafsu lawamah. Ya, dalam surat 75 Al-Qiyamah Allah bersumpah dengan nafsu lawamah ayat 1 ayat 2. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan hari kiamat dan Allah bersumpah dengan nafs yang namanya lawamah. Lawamah itu ada nafsu dalam diri kita yang membuat kita itu menyesal. Nah, ini orang berbuat jahat nih, terus nyesel. Itu naik makom tuh. Naik makom, Pak.
Karena ada orang yang jahat nggak nyesel, seneng banget berbuat jahat ya, bahagia banget tuh kalau habis berbuat jahat, sukses sudah yes, seneng banget tuh. Nah itu hatinya mati. Ya. Nah kalau orang berbuat jahat kemudian dia nyesel, itu namanya kolbun marid, hatinya sakit hatinya itu. Nah itu di lawamah. Kalau kita sering galau, nah itu lawamah itu yang menguasai diri kita. Galau Pak, ya. Dalam keadaan selalu ragu, itu juga sama lawamah itu. Jangan beri sedikit pun ruang untuk keraguan. Begitu keraguan masuk Pak, kita akan meninggalkan tindakan itu. Udah tinggal. Makanya nanti ada orang nyesel gara-gara sering nunda-nunda berbuat kebaikan. Keburu mati Pak. Nah, nyesel nanti itu. Sakratul maut dia nyesel, nanti dibangkitkan dia nyesel, semua nyesel aja tuh. Ya, sampai nanti dia dimasukin ke neraka juga nyesel. Selalu penyesalan. Enggak ada habis-habisnya nyesel, nafsu lawamahnya itu. Nah, mending sekarang nyesel Pak ya, Ibu. Salah sekarang, nyesel sekarang, masih bisa kita rubah. Nah itu berarti hati kita dalam kategori sakit. Ya, sakit hatinya, mesti disembuhin. Kolbunya sakit. Nah itu ada di nafsu lawamah. Nah di atas nafsu lawamah namanya mulhimah. Nah ini mulai nih, udah kenal dalil, udah dapat ilham. Nah ini nafsu mulhimah. Nah, surat ke-71 surat ke-81 ya, Asy-Syams ayat yang ke-7. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya, maka fa'alhamaha, maka dia Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha wa taqwaha, jahat dan takwa Pak. Jadi ada orang yang pagi jahat sore takwa Pak, ada. Ini naik makom udah tuh. Ya, lebih naik makom dia. Ada sudah naik. Ya. Jadi amarah naik ke lawamah, naik ke mulhimah. Tapi masih jahatnya ada. Ada jahat Pak. Nanti dia habis sholat, sholat subuh, jamaah, istighfar, kemudian duduk di majelis ta'lim. Nah, begitu selesai majelis, sholat sunnah syuruk, ngumpul di depan ngopi, ngomongin orang lagi. Ya, ngomongin orang tuh. Nah, jadi jahatnya ada, baiknya ada. Nah, jadi kelihatan tuh tampangnya kalau lagi pakai peci ya. Baju koko pakai sarung mulai jaga tuh, ngerem tuh. Ya nggak? Ngerem Bang. Nah, begitu dilepas semuanya udah berubah lagi, beda penampilan, beda kelakuan. Makanya ini dikasih nama Pak. Ini namanya apa? Kopiah. Itu asal katanya khufiyah. Apa? Khufiyah. Nah, kita pakai dialek orang kita. Nggak pakai dialek Arab, jadi kopiah. Khufiyah itu rasa takut melanggar aturan Allah. Maka orang yang sudah pakai kopiah, dia harus menjaga dirinya supaya dia nggak melanggar aturan tuh. Orang bilang malu sama peci, gitu Pak. Dikasih nama khufiyah agar jalannya nggak begini. Ya, nunduk dikit gitu. Nah, namanya khufiyah. Turun ke bawah namanya kokoh. Bukan baju si kokoh, bukan. Libasut taqwa. Libasut taqwa. Ya, asal kata koa. Jadi Jadi kalau orang pakai baju ini selayaknya dia sedang melakukan perilaku orang bertakwa. Maka tuh tadi ya pakai kaos, mau sembahyang diganti. Ya, pakai baju koko. Ganti baju koko. Mau ada acara pengajian
pakai baju koko karena sedang meningkatkan kualitas ketakwaan. Bahkan orang di sidang suruh pakai kopiah, suruh pakai baju koko gitu ya. Iya, itu biar dia sadar gitu. Turun ke bawah pakai sarung. Sarung itu dari kata syaro'an. Ya, dialek kita ain pakai eng. Ya. Jadi sarungan. Sarungan. Kata syariat. Dia orang yang melaksanakan ajaran syariat. Itu satu paket tuh. Kalau pakai baju, pakai sarung, atasnya koko, atasnya kopiah. Itu orang lagi bener-bener itu jiwanya dikuasai ketakwaannya. Dulu tuh tukang dagang tuh kalau keliling itu, ya pakai pakaian kerja, pakai kaos, pakai pet, terus pakai celana panjang. Begitu masuk ke masjid, ambil bungkusannya. Celana dibuka, ganti sarung. Kaos dibuka, ganti baju koko. Petnya dibuka, ganti kopiah. Baru masuk ke masjid sembahyang. Ya, dulu gitu Pak ya. Orang dari sawah, begitu azan, udah. Tuh pakaian sawahnya digantungin semua tuh. Dulu langgar, zaman langgar Pak. Banyak gantungan di luar kan. Gantungan semua, segala kolor Pak. Kolor dibuka digantung. Iya kan? Sekarang udah nggak ada tuh. Kita udah ngeliat tuh. Bahkan sekarang di Mekah Madinah Pak, orang Arab punya kebiasaan beda sekarang. Sekarang datang ke masjid pakai celana training yang sedengkul, pakai baju kaos bola. Bapak anak datang bareng tuh. Sholat jamaah di Masjid Nabawi, ya. Di Makkah tuh mereka sholat begitu udah. Apalagi sejak Al-Nassr ngambil Ronaldo makin jadi. Ya. Nggak paham dengan falsafah. Kenapa dikasih falsafah sarungan? Kasih falsafah kokoan. Dikasih falsafah kopiahan. Nggak paham Pak. Ini Bapak juga Ibu baru dengar sekarang ya. Falsafah itu. Nah, itu kita dulu itu falsafah Nusantara begitu. Ya, untuk menunjukkan jati dirinya bahwa orang Nusantara itu orang yang selalu memenangkan takwanya daripada pujurnya. Maka dia menjaga kalau saya lagi pakai kopiah, lagi pakai kokoan, lagi pakai sarungan, malu kalau bertingkah laku tidak. Nah, kayaknya begitu dia nyampe di pos ronda, kopinya dibuka ya. Ya, sarungnya diangkat sampai dengkul, mulai dah ya megang gaple. Karena malu mau pakaian, karena udah nggak ada malu-malunya ya. Nah itu nafsu apa? Mulhimah. Ini 3. Begitu sudah naik makom lagi, naik derajat nafsunya nih, jadi nafsu mutmainnah. Nah itu Pak, baru. Ini satu paket nih. Nafsu mutmainnah nomor 4, naik nomor 5 nafsu radiyah, naik nomor 6 nafsu mardiyah, naik nomor 7 paling tinggi nafsu kamilah. Baru nih orang boleh balik nemuin Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu paket. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Nah, itu kan. Jadi kalau udah sampai mutmainnah bisa naik langsung ke radiyah, naik ke mardiyah, baru fadkhuli fi ibadi, ini hambaku yang sempurna, maka namanya kamilah. Baru wadkhuli jannati, baru boleh ke surga. Kalau masih di mulhimah, lawamah, amarah, belum bisa ke surga, belum bisa dapat tiket surga. Yang udah dapat tiket surga adalah nafsu yang sudah diberi rahmat. Tadi di surat 12 ya, ayat 53. Ya, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi, kecuali nafsu yang sudah dikasih rahmat oleh Allah. Dari mana mulainya? Nafsu mutmainnah,
nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Boleh masuk Nah, kita kalau lagi di sini Pak harusnya sudah sampai di mutmainah. Jiwa yang tenang. Apa yang bikin kita tenang? Nah, itu Pak. Seseorang dianggap sudah tenang, dianggap sudah mutmainnah apabila satu, dia sudah memiliki karakter sifat yang namanya pemurah, al-jud. Efeknya dia gemar berbuat baik, pemurah. Pak, orang lagi cemberut, tenang nggak hatinya? Enggak. Orang cemberut itu tenang hatinya. Enggak. Kalau jidatnya nyureng, tenang nggak hatinya? Kelihatan Pak. Orang ngaku tenang tapi mukanya kelihatan. Kapan kita bisa menyaksikan orang itu tenang? Senyum Pak. Ibu, saat orang itu mampu tersenyum, menunjukkan bahwa jiwanya tenang. Ya. Maka ada istilah murah senyum. Murah senyum. Karena ada orang yang mahal senyumnya. Ya, sama senyum susah banget. Bawaannya cemberut. Padahal cuma ngangkat bibir dikit doang ngangkat bibir, kagak sanggup Pak. Orang kalau udah nggak sanggup ngangkat bibir, apalagi ngangkat dompet. Ini benar Pak. Orang kalau lagi cemberut mukanya, lagi sumpek, mintain sumbangan, ngomel, sumbangan mulu. Gitu ntar masnya Saipul di masjid minta duit mulu gitu Pak. Semua diomongin Pak. Tuh di absen tuh, kemarin maulid, kemarin lagi apa, semua di absen Pak. Kenapa? Nggak pas ngeliat mukanya lagi nggak sanggup ngangkat bibir, apalagi ngangkat dompet. Begitu efeknya. Orang kalau senyumnya murah, rezekinya juga murah. Doain semoga bapak ibu rezekinya murah. Maksudnya apa murah? Karena murah orang pada kebagian Pak. Karena murahnya. Kalau rezekinya mahal mah kagak kebagian yang lain. Ya, itu rezekinya murah. Nah itulah al-jud. Orang yang ketika dia merasakan hatinya tenang, hatinya senang, hatinya bahagia saat dia memberi, saat dia menolong, saat dia berbuat baik, saat dia membantu orang yang dalam keadaan sempit, ada rasa bahagia, alhamdulillah. Ada rasa tenang, alhamdulillah. Itu tuh mutmainnah. Karena ada orang yang sekali ngasih ngomel-ngomel. Ada. Nah, ngasih sambil marah. Dia nggak ngerasain tenang, nggak bisa Pak. Kondangan ngasih cepet aja, sampai nyesel Pak ngomong. Gue tadi kondangan cepet gue rugi, ngajok, gue ngajok, gitu macam tukangan. Lah emang apa ngajok lah, cuma sayur asem doang sama terong balado. Gue ngasih cepet, ngajok banget gue ngasih. Ya Allah, dia ngomongin mulu Pak. Tahu tadi gue ngasih jigo aja. Ya, ada nggak di situ Pak yang begini? Ini Pak, itu belum mutmainnah tuh. Kalau udah senang bahagia, orang bahagia ditandai dengan senyum. Orang senang tandai dengan senyum. Pak. Ada Pak, kelihatan dari wajah, tersirat itu senyum. Nah, senyum itu ada senyum sendiri, ada senyum sama-sama Pak. Kalau senyum sendiri jangan pakai gigi. Ada aturannya Pak. Senyum jangan pakai gigi. Bapak bangun tidur, ya kan, senyum. Nggak usah pakai gigi. Ya, berangkat kamar mandi senyum.
keluar kamar mandi senyum. Ya. Ibu-ibu sambil masak senyum, nggak usah pakai gigi. Ini kelihatan tuh bahagia. Itu nanti hasilnya semua pasti bagus, ibadah semua itu. Karena senyum itu ibadah. Tapi saat senyum di hadapan orang lain harus pakai gigi. Giginya kelihatan sedikit, Pak. Kalau kelihatan semua namanya tawa. Nah, ini giginya kelihatan sedikit. Itu senyum kalau kita ketemu sama orang. Jangan terbalik. Kita senyum nggak ada orang pakai gigi, Pak. Nanti bilang orang gila kita. Aneh mukanya gitu. Nah, kalau senyum sendiri nggak usah pakai gigi. Sambil naik motor, Pak, senyum. Kelihatan, Pak, ketenangan. Ya, orang kalau naik motor senyum, begitu ada yang nyenggol, cik, dia langsung ngangkat, Pak, mulutnya, kelihatan giginya. Jadi yang tadi orang pengen marah nggak jadi marah, karena ngelihat kita senyum. Kebawahnya begitu. Tapi kalau kita naik motor udah cemberut, ya begitu ada yang nyenggol manyun, bukannya senyum, Pak. Itu udah bawaan begitu. Nah, jadi siapa yang di sini sudah rajin senyum sudah dipanggil sama Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Berarti ketahuan jiwanya tenang. Dilihatnya enak. Ya, satu. Yang kedua, ar-ridho. Ridho. Apa tuh ridho? Lidahnya orang kita rela. Karena kita sering tuh kalau ejaannya do diganti pakai lo. Sholat apa? Sholat lohor. Asalnya apa? Zohor. Jadi lohor. Zohir jadi lahir. Zohir batin. Dibilangnya lahir batin. Itu penggunaan dialek kita beda, ya. Nah kalau udah di bahasa Indonesiain nggak usah pakai diarabin lagi. Udah jadi bahasa Indonesia, udah jangan diarabin lagi. Nah kita kebiasaan udah di Indonesiain diarabin juga gitu ya. Jadi orang Indonesia ngomongnya aneh. Ya, kan banyak tuh bahasa Arab yang sudah di Indonesiakan. Gitu. Ya sudah pakai Indonesia aja kan udah di Indonesiakan ya. Jadi yang tadinya zohir jadi lahir, zohor jadi lohor, ridho jadi rela. Itu ejaan ya. Kita berubah tadi. Khufiyah jadi kopiah, syara'an jadi sarungan, ya kokoan, takwa jadi kokoan. Nah itu bahasa kita. Nah, tadi ya itu jiwa kita, ya jiwa kita yang sudah sampai di mutmainnah. Yang kedua adalah ridho, rela terhadap ketentuan Allah yang sudah terjadi. Takdir orang sebut ya, takdir itu udah terjadi. Harus rela. Kalau kita nggak rela, kalau kita nggak ridho dengan apa yang sudah terjadi, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan yang namanya mutmainnah. Lah masalah kemarin masih aja diingat-ingat sekarang, Pak. Bisa senyum nggak? Bisa senyum nggak? Dikatain orang udah seminggu, sampai sekarang. Kalau ketemu nggak bisa senyum. Kalau ketemu buang muka. Lah muka atu-atunya pakai dibuang. Kalau tukang sampah dapetin gimana, Pak? Susah nyari lagi. Ya, itu jalan udah sempit banget nih, Jalan Sulaiman, Pak. Begitu perwis papasan pakai buang muka atau pakai milih jalan lain, muter ke sono ke masjid. Kan nyusahin, Pak. Jadi kalau perkara-perkara kemarin yang telah kita lewati kita belum bisa rela, belum bisa meridhoinya, maka itu akan jadi beban jiwa kita. Dan jiwa kita tidak akan pernah naik makom jadi jiwa mutmainnah. Karena kita masih mikirin yang
kemarin. Nggak bisa. Terus aja murung. Sama bini nggak ada senyum-senyumnya. Kenapa? Gara-gara bulan lalu dicuekin sama bini sampai sekarang. Sama laki gitu juga. Ya bini sama laki nggak mau negor. Gara apa? Gara-gara bulan lalu kurang duitnya. Sampai sekarang. Ya, bisa senyum nggak Pak? Nggak bisa. Susah banget mau ngangkat bibir sama laki senyum. Susah. Apalagi mau nanya. Senyumnya nggak bisa. Kenapa? Karena belum rela. Belum ridho dengan apa yang sudah terjadi kemarin. Ngomongnya doang. Iman apa ya, iman yang terakhir? Beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Baik buruk dari Allah. Ya kan, qadar baik dan qadar buruk gitu ya. Ya ini kita nggak nerima. Sampai ke bawah mati Pak. Orang yang gagal ridho, belum ada sikap ridho terhadap perkara yang terjadi, mati aja cemberut. Gak bener Pak. Mati aja cemberut Pak. Mati masih bisa melotot, udah dimacain doa, udah melek lagi aja. Ya, tuh bibir sampai mangap-mangap, susah banget diikatnya. Udah diikat jatuh lagi aja. Lah ke bawah Pak. Itu orang yang belum boleh pulang sebenarnya. Tapi udah pulang. Dia mau pulang kemana? Ini mah kebijakan DKM aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah. Itu kebijakan DKM. Ya, kita kan selalu begitu ya. Selalu husnuzon. Sampai ditanya, ishadu anna hadzal janazah min ahli khair. Khair 3 kali. Khair ya nggak apa-apa, itu kan kita bersuzon ya, berprasangka baik sama orang yang sudah jangan ngomongin jelek-jeleknya ya. Tapi kalau kondisi dia belum dipanggil sama Allah buat irji'i ila rabbiki radiyatan, mau pulang kemana coba Pak Bu, mau pulang kemana? Kemana pulangnya? Nggak nyampe. Bapak Ibu tahu kampung asli kita di mana? Surga bukan. Surga bukan kampung asli kita. Kampung asli kita itu namanya alam lahut. Alam ketuhanan Tuhan, karena dulu kita diciptain di sono awalnya. Ya. Jadi Allah ciptakan ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, ini versinya pemahaman Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, dikatakan itu kita pertama kali sempurna diciptakan di alam lahut dalam bentuk ruh. Ruh kita di alam lahut namanya ruh qudsi. Ruh qudsi. Summa radadnahu asfala safilin, diturunin ke alam yang lebih rendah lagi, kemudian bertahap turun lagi ke bawahnya di alam lahut atas ini tempat kita, ruh kita diciptakan, maka alam lahut namanya kampung halaman. Kampung halaman aslinya kita adalah di alam lahut. Dicipta ruhnya di sana, harus pulang lagi ke sono ruhnya. Pulang ke sono, alam lahut. Nanti dia turun ke alam bawahnya namanya alam jabarut. Di alam jabarut dikasih pakaian baru, Pak. Beda makom, beda alam, beda pakaian. Dikasih pakaian baru di alam jabarut namanya ruh sultani. Ruh sultani. Tuh dia tuh begitu dia turun, dia dikasih oleh Allah bibit, namanya bibit tauhid, karena dia udah ketemu sama Tuhannya di sana. Udah ketemu sama Tuhan di alam kelak, alam lahut. Begitu dia turun ke alam berikutnya, alam yang paling rendah, dikasih sama Allah bibit tauhid. Jangan bilang belum kenal sama Allah. Nanti begitu mau balik, cari lagi Allah, gitu Pak. Makanya innalillahi wa inna ilaihi
Rajiun. Alam Jabarut namanya ruh sultani. Nanti turun lagi kemudian ke alam yang lebih rendah namanya alam malakut. Di alam malakut kita dikasih pakaian lagi, ruhnya namanya ruh rohani. Ruh rohani. Kalau orang-orang Jawa bilang rewani. Ruh namanya rewani. Ya. Itu ruh rohani namanya. Ya. Turun lagi dari ruh rohani, turun ke alam yang lebih rendah lagi. Namanya alam mulki. Alam mulki. Di mana alam mulki ini? Ini alam mulki namanya. Antara langit dan bumi namanya alam mulki, alam kerajaan Tuhan. Ini kerajaan, alam mulki. Di sini. Di alam mulki ini kita dikasih baju lagi. Pakaian namanya jismani. Ruh jismani. Pak. Nanti tempat yang paling rendah lagi buat ruh itu namanya jasad. Nungguin tuh emak kita memproses dalam perutnya 9 bulan. Jadi jasad. Waktu belum kelihatan sembunyi di perut namanya janin. Karena segala yang gak tampak namanya jin. Jin tuh nggak tampak, dikasih nama janin karena nggak tampak dalam perut, nggak bisa lihat dari luar, namanya janin. Segala yang tampak itu namanya jin. Surga nggak kelihatan, namanya jannah. Orang yang gila kita pikir mah dia orang biasa aja. Kita tegur, kagak nyambung ngomongnya, namanya majnun. Itu Pak, namanya majnun. Semua itu Pak, segala yang nggak tampak namanya jin. Ya. Jadi ada di dalam tubuh kita, begitu kita janin nanti kita keluar ditiup sama Allah itu, roh itu semua ditiup semua. Empat-empatnya Pak diturunin tuh pakaian dikasih, masukin ke dalam badan kita. Ruh jismani tadi yang paling bawah itu dititipin sama Allah di antara darah dan daging kita. Sairu jasadi semua dikasih di. Ada darah ngalir ya untuk bisa merawat ruh jismani supaya beres, dikasih ilmu syariat. Jadi siapa orang yang menjalani hukum syariat dengan sebaik-baiknya, dia sesungguhnya sedang merawat ruh jismaninya. Ada separuh-separuh syariatnya. Sembayangnya cakep, puasanya cakep, haji umrohnya udah, ya syahadatnya sering dibaca, tapi makanannya yang kagak cakep. Halal mah halal, tapi kagak toyib. Akibatnya yang dimakan jadi penyakit. Ketika jadi penyakit, darahnya nyumbat. Sumbatan darah itu tadi itulah yang mengganggu ruh jismani kita. Orang sembahyang rajin banget, makannya ceroboh banget. Apa jadi makan? Orang sekitar saking rakusnya Pak, sampai tulang-tulang aja dimakan. Oh itu orang jualan apa namanya? Oh soto apa namanya itu? Sop apa tuh? Tulang-tulang semua. Lah nggak ada daging, tulang semua. Ngantri orang. Lah bilang rakus amat orang kita ya. Apa aja dimakan semuanya. Ayo Pak. Habis makan asam urat. Apanya yang tersumbat? Tanya tuh orang apotek tuh. Asam urat Pak. Asamnya naik. Sembahyang kagak enak ya kan? Sembahyang gak enak Pak, asam uratnya naik. Gula darahnya naik, sembahyang kagak enak. Semua Pak, begitu itu semuanya naik mempengaruhi kepada kita Pak. Nilai syariatnya rusak akhirnya. Ya kan? Kita sadar nggak itu? Bahwa kita lagi merusak ruh jismani kita. Kita nggak rawat ruh jismani kita. Taunya punya sembahyang ya ruhnya bagus, kagak. Ada ilmu syariat itu nggak cuma sembahyang doang. Makan juga pakai syariat. Makan pakai syariat.
Orang kita mah agama dibawa-bawa kemana aja, agama dibawa ke WC, agama dibawa kemana kan? Masuk WC pakai agama nggak? Bawa-bawa agama, pakai bilang, kita kalau lagi politik macam bawa agama, orang, kata kita mau orang Islam, jangankan politik, berak aja pakai agama, ya, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, ya nggak? Ada doanya, pulang kamar mandi keluar ada caranya, pakai kaki kanan, ada doanya, semua Pak. Itu cara kita merawat ruh jasmani kita. Kalau nggak kerawat, kita nggak rawat, tanggung sendiri, badannya rusak badannya. Nah ini sekarang kan kita mulai nih, Ustadz banyak yang mati muda Pak. Siapa jamaahnya Pak yang salah? Lah ngaji malam sih pulang, ada nasi uduk, pakai jengkol lagi, agak nambah kagak enak. Dikasih sop, kasih sate, dikasih durian, makanya kiai mati muda semuanya. Ya, siapa yang ngeracunin? Jamaahnya jahat. Oh iya. Lah di sini sekali, sana sekali tiap hari. Maulid tiap malam Pak, maulid tiap malam, keliling kemana-mana maulid gitu Pak. Makanya begitu masuk bulan maulid, selesai bulan maulid, kapan tuh? Rajab biasanya udah mulai ya. Masuk bulan Rajab, semua asam urat naik, kolesterol naik, semua pernah naik semua. Ya. Nih Pak, agak dimakan diomelin sama jamaah cemberutin. Nah, dibungkus sampai rumah orang pada tidur, basi Pak, ya basi lah, mau bazir lagi aja. Coba apa ya pikirin Pak ya, ruh, siapa tuh ruh jis? Ruh rohani Allah titip di mana? Di kolbu. Ruh rohani tempatnya di kolbu. Di mana kolbu nih? Di sini, dada sebelah kiri, 2 jari di bawah puting kita di sini. Ini kolbu di sini. Di sini Allah titip pada ruh rohani, Allah titip ilmu namanya thariqah. Beda Pak. Makanya thariqah ngurusin hati ya. Ngurusin jaga hati. Tuh. Tadi karena di sini ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhimah. Di sini disimpan ya Pak. Ini mesti diurusin. Yang ngurusin ilmunya bukan ilmu syariat, ilmunya ilmu tarekat. Gurunya bukan ustadz, gurunya bukan kiai, gurunya mursyid namanya. Tugas dia itu yang diurusin. Ya, maka Pak kalau datang ke tempat orang thariqah Pak, aneh-aneh aja. Ada orang yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu, yang aneh-aneh aja. Ya, dia sedang memperbaiki hatinya, obatnya itu. Rohaninya rusak. Diperbaiki dulu Pak. Itu. Kalau sudah mulai diperbaiki lama-lama baru tuh mulai dia sadar dia mau menjalankan ilmu syariatnya. Ya, itu di sini taruh sama Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Nanti yang lain nyambung. Udah ditegur tuh. Nah, entar ada yang cemberut, agak redo. Berarti nggak mutmainah kan? Nah, kita yang ngaji mutmain baru 2 tuh Pak. 1 apa tadi? Mutmainah. Al-jud, pemurah. Orang yang pemurah jiwanya sudah dipanggil ya ayat Tuhan nafsul. Karena orang yang pemurah dia akan beserta Allah di mana dia berada. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Surat 16 ayat 128. Sesungguhnya Allah beserta orang bertakwa dan Allah beserta orang yang berbuat baik. Selama kita berbuat baik, kita beserta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati, matinya juga enak ya. Matinya senyum, yang lain bilang Masya Allah ini orang enak banget matinya, mukanya enak dilihatnya, lagi senyum. Coba Pak, ada gambaran ya. Nah, maka mudah-mudahan ya, paling nggak 2 ini kita sudah belum jadi orang pemurah, senyumnya mahal murah. Nah, yang kedua redo, perkara yang sudah terjadi. Kalau kita udah redo bisa senyum lagi.
Udah redo sama laki bisa senyum lagi. Tegur sapa lagi. Udah redo sama tetangga Pak, bisa senyum lagi. Bisa tegur sapa lagi. Udah redo sama kelakuan anak mantu, bisa senyum lagi. Bisa tegur sapa lagi. Maka itu muka cuman atu, jangan dibuang-buang ya. Pelihara tuh muka ya, hiasi dengan senyum menandakan bahwa jiwamu sudah tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan setelah ini kita semua Allah kasih kemudahan buat senyum. Punya duit senyum, enggak punya duit senyum juga ya. Lagi marah-marah sambil senyum, insya Allah marahnya hilang. Lagi marah tapi mata melotot, alis naik, bibir senyum. Maka pelototan mata sama alis naik jadi hilang gara-gara ke bawah senyum. Itu hebatnya mulut, cuma satu tapi bisa mempengaruhi yang dua. Ini mata dua bisa kalah sama yang satu. Namanya mulut. Kupingnya dua, matanya dua, hidung satu, lubangnya dua Pak. Tapi dipengaruhi oleh mulut yang cuma satu. Nih hebatnya mulut, main senyum doang. Insya Allah kita bisa senyum. Ikhlas nggak senyumnya? Ikhlas. Redo nggak senyumnya? Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyaikhina wa li masyaikhina wa li muallimina wa li mursyidina wa li murabbina wa li ahli baitina wa li man haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.